Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan saya Anwar di Ampat Otomotif dan apalagi kalau bukan si ganteng Hyundai Ioniq 5. Sebenarnya udah ada Hyundai Ioniq yang 6 yang baru yang ada di sana, tapi entah kenapa saya lebih suka bentuk klasik daripada si Hyundai Ioniq 5 ini, dan menarik buat saya untuk tetap ngupdate ke teman-teman semua yang butuh informasi update tentang si Hyundai Ioniq 5 edisi terbaru ini. Dan mobilnya ada di samping kita kebetulan lagi ada di showroomnya Hyundai. Dan apa yang menarik dari mobil ini sehingga sangat recommended untuk kalian beli, ini yang akan kita bahas. So ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, mobil ini menarik sekali untuk kita beli. Satu hal yang pertama yang mesti menjadi notice atau menjadi atensi utama adalah karena mobil ini itu pure mobil listrik. Jadi, oke, memang harganya cukup mahal, harganya range-nya maybe di angka 800 jutaan, 700 sampai 800 jutaan atau bahkan lebih, apalagi kalau misalkan yang Ioniq 5, tapi kalian ngeluarin duitnya itu cuman pada saat di awal aja. Pada saat mobil ini kalian udah beli, kalian bisa menghemat banyak banget untuk pemakaian daily use atau pemakaian harian terhadap mobil ini. Kalian nggak perlu beli bensin, kalian nggak perlu ganti oli atau ganti hal-hal yang sifatnya periodikal atau bahkan maintenance umum pada kendaraan yang menggunakan mesin dengan bahan bakar atau internal combustion. Dan kalau kita lihat dari desain juga, selain daripada benefit yang tadi didapatkan, desain mobil ini juga menurut saya keren, perpaduan antara desain yang futuristis sama desain yang klasik. Dan kita tunjukin bagian depannya. Nah, yang paling saya suka dari mobil ini adalah lampunya nih. Coba tunjukin agak ke sini nih. Oh, ini lampunya. Ini lampunya itu kayak pixel-pixel mengotak, terus di bagian tengahnya ada lampu proyektor. Jadi ada 2 titik lampu di masing-masing. Even frame-nya itu dibentuk dengan kotak-kotak pixel kayak gitu. Jadi kelihatan mewah. Sampai ke bagian grill tengahnya itu sama dibikin kayak pixel-pixel juga. Jadi kayak kotak-kotak kecil yang dikumpulkan memanjang, dan di bagian sini itu dilengkapi dengan kamera juga. Jadi ini yang keren dari mobil ini. Dan kalau kita lihat bonetnya itu ke bawah nyampe ke bagian atas. Harusnya ini maksimal banget untuk aerodinamika daripada mobil ini. Dan untuk bagian depan dia udah dilengkapi dengan sensor-sensor juga. Ada 4 sensor di bagian depannya, harusnya di belakang juga ada. Nggak kelihatan ada fog lamp di bagian bawah. Dan ini harusnya dia sifatnya buka tutup ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pendinginan pada bagian baterai mobil ini. Karena sekali lagi di mobil ini tuh nggak ada lagi mesin. Lalu kemudian untuk di sisi samping, oh ya, satu hal bahwa mobil ini kalau kita lihat dia bentuknya compact SUV kayak gitu atau SUV crossover dengan bentukan kledingan kayak gini, tapi dia dimensinya lebih lebar daripada SUV yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita bandingin sama kereta, mobil ini jauh lebih panjang dan lebar dari kereta. Apalagi bannya itu wah, luar biasa, gede banget. Dan untuk bagian samping ini juga yang menurut saya unik, ada potongan-potongan pada bagian kledingan atau over fendernya, dan ini materialnya cukup kokoh. Dan velgnya juga dia pakai velg dual tone warna hitam perpaduan sama warna silver, dan bannya dia udah dibalut dengan ban Michelin yang ukurannya cukup besar untuk lingkar velgnya. Untuk lingkar velgnya, mana nih lingkar velgnya, dia pakai ring 20. Ring 20, bahkan untuk yang si Santa Fe ini dia pakai ring 18, ini pakai ring 20. Lingkar velgnya si Ioniq 5 ini lebih besar daripada Santa Fe, padahal ini bukan SUV yang monocoque yang bisa ya sebenarnya sih boleh aja dipakai off-road ya kalau mau, tapi sayang aja menurut saya. Aduh, keren banget. Lalu kemudian di bagian samping sini ada spionnya yang udah dilengkapi dengan lampu sein. Lalu kemudian di bawah sini ada kamera sampingnya, which is mobil ini harusnya punya kamera 360 di sisi kiri kanan 2, di sisi depan belakang juga 2. Terus bagian atas nggak ada roof rail sama sekali, tapi di atasnya ada material kaca karena di dalamnya ada panoramic roof pastinya. Dan untuk mobil ini, nggak bisa, saya nggak ada sensor tangannya untuk buka tutup pintunya. Dan untuk bagian bawah sini nih keren banget juga untuk materialnya.
Dan wah, enak banget untuk buka tutup pintunya. Itu main tempel-tempel aja kayak gitu. Tinggal dicolokin masuk ke dalam dan dia handle-nya beda sama handle yang ada di Santa Fe ini. Nah, bagian bawahnya juga ini yang unik ya. Dia dibentuk dengan lurus kayak gini, kayak apa ya? Kayak mobil-mobil zaman dulu yang konturnya nggak banyak ribetnya, nggak banyak legokannya. Dibikin kisi-kisi garis lurus saja kayak semacam hasil pahatan. Terus bagian bawah juga diwarnai dengan warna yang sama dengan dari bagian atas ini, itu warna silver. Dan itu kelihatan mantep banget. Nah, terus di sini ada Bluelink. Wow, iya, bisa integrated sama Bluelink pastinya untuk mobil ini. Rem belakangnya pastinya udah pakai cakram dan ukuran velgnya juga memiliki ukuran yang sama. Terus kita tunjukin sisi belakang. Nah, sisi belakangnya ini sama seperti yang ada di depan, sama klasiknya menurut saya dengan bentuk titik-titik kayak gini. Dan kalau kita lihat harusnya semuanya menyala, dan di sini ada titik lampu tersendiri 1 2 3 4, 1 2 memanjang sampai ke bagian samping dan itu kelihatan modern banget. Dan di sini ada logo Hyundai lagi, terus ada Ioniq di bagian bawah. Oh ya, mobil ini harusnya memang punya kamera 360 mengingat dimensinya yang cukup besar kalau kita head to head kan sama mobil sekelasnya. Dan di bagian bawah sini itu udah dilengkapi dengan kamera mundur pastinya sebagai bagian dari kamera 360-nya. Dia udah pakai electric tailgate juga loh ya. Dan nah, kalau electric tailgate-nya kebuka kayak gini, kameranya ikut menghadap ke langit jadinya. Ya, it's okay, unik juga. Dan untuk kargonya, karena ini kalau kita lihat panjangnya mirip-mirip panjangnya sama si Hyundai Palisade yang Hyundai Santa Fe yang di sampingnya. Jadi tempat buat naruh barangnya itu luas banget dan panjang banget. Ini aja untuk bagian ininya nggak begitu panjang, tapi harusnya ini masih bisa diangkat lagi tuh. Buat naruh barang nih, bisa ditarik bahkan. Luar biasa tempat penyimpanan barang. Di bawah sini itu nggak ada lagi apa-apa, sepertinya ada instrumen baterai daripada mobilnya kurang lebih. Lalu kemudian di bagian bawah ada power outletnya, ada lampu di bagian kargonya untuk loading dan naik turunkan barang lah intinya. Untuk pelipatan daripada joknya ini itu mesti diakses dari depan ya, nggak ada dari belakang. Di bagian bawah sini pastinya ada buat pengecasan lah. Kurang lebih di bagian samping ada power outlet sekali lagi dan ada hook di masing-masing sebelah kiri kanannya untuk kita bisa mengikatkan barang cross ke sini dan ke sini untuk di sisi belakang. Nah, sekarang kita masuk ke baris keduanya. Untuk baris keduanya kita buka sisi yang ini dan biar lebih terang kita coba akses dari sisi sebelah kanan. Wah, cakep, bismillah. Enak banget ya. Yang pertama, di bagian pintunya pastinya udah dilengkapi dengan tray. Jadi kita yang ada di belakang itu bisa benar-benar lebih berasa privacy pada saat kita naik mobil ini. Dan luas pintunya juga ukurannya sangat besar. Ada tombol power window, ada buat semacam kayak air purifier ya, atau penghangat kurang lebih. Di bagian joknya harusnya komplit banget ini featuresnya. Dan untuk joknya pengaturannya, oh iya, di bagian bawah elektrik loh. Ini joknya masih bisa maju ya kan, terus bisa dimundurin. Terus penyangga paha kita yang ada di depan, oh nggak bisa. Recline-nya itu manual juga dengan tuas, maju mundurnya aja yang masih udah dengan elektrik. Dan ini armrest-nya itu wah panjang ke depan. Jadi it's okay. Biasanya orang kan ada yang duduknya kayak gini, oke. Ada juga yang cuman nyenderin sikut aja, apalagi sambil main handphone. Cuman untuk saya ini cukup tinggi untuk senderan tangannya, jadi ketarik ke atas lebih pas sama yang Santa Fe. Karena mungkin ya saya nggak setinggi bule-bule yang ada di luar. Dan kalau kalian lihat di atas ini ada panoramic roof pasti untuk kaca bagian atasnya. Kita bisa benar-benar memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam mobilnya. Dan material joknya ini untuk bagian belakang dia materialnya kayak kain perforated kayak gitu. Jadi kain kok perforated ya, kulitnya yang udah dengan perforated kayak gini, udah ada lubang-lubangannya.
Tapi ini materialnya kain yang ya kesannya klasik sekali lagi, tapi tetap enak aja dilihatnya dipadukan sama mobil ini. Dan di sini ada tombol. Oh, waduh, ini tombol yang untuk maju mundurkan kursi baris kedua bisa diatur dari sini. Wah, luar biasa ini. Nah, ini kursi samping saya bisa ngatur juga nih. Wah, ini padahal tombolnya saya pencet dari depan loh, bukan dari jok yang ada di situ. Wah, unik sih ini. Luar biasa. Ini lambar support berarti untuk yang depan kurang lebih ya. Wah, cakep. Terus selanjutnya di pilar ada kisi-kisi AC juga untuk pendinginan. Pastinya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita arah semburannya. Cuman saya nggak ngelihat ada pengaturan AC-nya yang bisa diatur dari sini. Terus balik lagi tetap di atas ada lampu baca. Hyundai itu selalu menaruh lampu baca di sisi atas sebelah situ, dan tetap di bagian bawah situ ada power outlet, ada 2, dan ada tempat buat naruh barang yang modelnya kayak karet gini. Jadi top lah ini mobil intinya. Waduh, mobil impian ya. Dan ini full listrik by the way. Jadi, dan satu hal yang mesti dinotis adalah mobil ini tuh untuk listriknya, untuk baterainya itu digaransi sampai 8 tahun. Jadi kalau kalian beli mobilnya, anggaplah sekitar 800-an jutaan kurang lebih ya, kurang lebih. Kalian beli mobilnya, selama 8 tahun kalian nggak usah worry tentang baterainya. Lalu tentang apa aja, mau ganti oli nggak ada oli, mau ganti oli garden nggak ada oli garden, isi bensin nggak ada, radiator nggak pakai radiator. Pokoknya hemat banget. Sekali kalian keluar duit banyak ya cuman itu aja. Dan setelah itu kalian pastinya menggunakan mobil ini dengan sangat hemat. Kita pindah ke baris depan. Wah, wah, wah. Untuk baris depannya, rasa leganya tuh luar biasa nih mobil ya. Tadi aja di belakang tuh lega banget, ini padahal udah jauh banget sisi akses daripada si drivernya ini. Wah, ini mesti dimajuin lagi kalau untuk sekelas saya. Dan untuk pengaturan joknya, dia elektris semua, bisa maju mundur ya. Bisa maju mundur untuk ada penyangga paha juga di bagian bawah sini nih. Tuh. Waduh. Enak banget ini. Jadi paha kita bisa disangga dengan sangat amat baik intinya. Dan sebelum kita tunjukin yang itu, kita tunjukin yang ada di depan kita dulu nih. Di sini ini materialnya bagian atas dia soft. Bagian tengah sini tetap ada speaker ya untuk audio system daripada mobilnya. Lalu kemudian untuk bagian head unitnya juga dia bentukannya cukup besar dengan lampu hazard di bagian tengah, kisi-kisi AC juga ada di situ. Dan untuk sensor parkirnya bisa di on off kan, untuk kamera 360 harusnya bisa juga. Terus di sini ada tune-nya ya, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan lah intinya. Dan untuk start stop-nya adanya di sini. Wah, keren. Start stop-nya di situ ada semacam kayak pedal shift ya, tapi ini bukan pedal shift, ini untuk regeneratif kalau nggak salah, regeneratif pengereman yang bisa dikonversi ke energi. Ada drive mode yang ada di bagian sini kayak mobil balap ini. Terus ada transmisinya posisi sebelah kanan, dan untuk akses ke kiri kanannya itu gampang banget ya. Kita bisa ke kiri kanan itu tanpa harus keluar mobilnya karena di sini kosong, benar-benar kosong. Dan ini harusnya masih bisa maju mundur ini. Oh, ininya oke. Terus ini ya kan, yang tengahnya ini bisa dimaju mundurin loh ya. Jadi kalau dimundurin mentok ke belakang kayak gini, itu benar-benar akses kita untuk menuju ke sebelah kiri itu gampang banget. Kalau ini menghalang ya tinggal kita naikin kayak gini. Cakep banget. Dan di bagian bawah tempat buat naruh barang juga cukup luas ya. Letakin handphone di sini juga cukup banyak. Harusnya bisa buat wireless charging juga. Di sini ada logonya yang bisa di on off kan harusnya, atau instrumennya, indikatornya maksudnya. Buat kabel di sini ada USB A2 dan ada tempat buat naruh minuman atau cup holder. Dan untuk kuncinya masih kayak gini. Tuh kuncinya kayak gitu. Ada buat chargingnya ya kurang lebih kayak gitu. Ada lock unlock, ada buat buka pintu bagasi. Dan wah, cakep. Instrumen tengahnya ini di bagian atas dibikin soft touch. Dan setirnya harusnya memang tetap bisa buat maju mundur dan naik turun.
Dan posisi setirnya ini kalau untuk saya ini tinggi banget ya, mesti ditinggiin joknya untuk menyesuaikan dengan posisi duduk yang pas untuk konfigurasi saya. Kalau yang full mentok ke bawah itu setirnya nggak ngikutin. Jadi tapi ini setirnya udah lebih tinggi dari bahu saya, ini harusnya kan setinggi bahu untuk top yang ada di bagian atasnya. Tapi dia mentoknya sampai ke sini aja sih. Wah, cakep ya. Enak nih mobil. Terus kita tunjukin buat yang sisi pengaturan joknya. Nah, untuk pengaturan joknya ada di bagian bawah sini nih. Nih. Ini kalau misalkan kita pencet ke depan, nah untuk support ke bagian betis bisa diatur jadi enak gitu. Kalau yang ini ini buat itu kembali ke normal aja itu. Terus buat recline ada di sini dan ini responsif banget ya. Terus ini lumbar support harusnya. Bener, harusnya lumbar support yang ini. Dan untuk akses ke bagian depannya cuma ada bagasi yang nggak ada lagi. Lalu di sini buat parkirnya, electric parking brake-nya, auto hold-nya, buat buka tutup bagasi yang ada di belakang, stability control, leveling lampu semua ada di situ, dan ada speaker di bagian sini harusnya, dan di bagian sini buat nempel-nempelin foto atau apa kayak gitu. Terus di tengah ada speaker juga, dan wah cakep banget intinya di mobil. Kepengen rasanya buat bawa pulang. Amin, 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 amin. Semoga menjadi mobil saya juga yang kayak ginian. Ada Pajero, ada Alphard, ada Land Cruiser, ada Yonex, waduh. Ada semuanya deh. Nah, itu yang bisa kita share kali ini, Bosku. Kalau ada yang salah dan keliru dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye-bye ya Yonex.